Halo guys, sebagai bangsa yang besar, Indonesia dikenal memiliki banyak tokoh-tokoh perjuangan ya. Tokoh-tokoh ini tidak hanya disegani loh guys di dalam negeri, tapi juga dikenal hingga ke mancanegara. Bahkan ada beberapa tokoh Indonesia nih guys yang sangat dihargai, hingga namanya diabadikan seperti nama bangunan, monumen, atau jalan. Tokoh-tokoh ini dianggap punya andil besar bagi Indonesia, sehingga menjadi inspirasi bagi banyak orang. Berikut deretan tokoh Indonesia yang namanya dipakai menjadi nama bangunan dan jalan di luar negeri. Yuk kita simak! Di Rusia ada sebuah masjid nih guys yang punya keterikatan sejarah dengan bangsa Indonesia. Masjid itu bernama Blue Mosque alias Masjid Soekarno. Masjid yang terletak di kota Saint Petersburg, Rusia ini dibangun pada tahun 1910 hingga 1921. Bagi Indonesia, Masjid Biru Saint Petersburg juga punya kenangan tersendiri loh guys. Kunjungan Presiden RI Soekarno ke Uni Soviet ternyata berdampak sangat besar bagi masjid ini pada tahun 1956. Saat itu, Soekarno menyempatkan diri mampir ke masjid tersebut. Namun ternyata, masjid tersebut telah beralih fungsi sebagai gudang. Melihat hal ini, Soekarno yang kemudian bertemu dengan Nikita Khrushchev, yakni sang pemimpin Soviet, untuk segera membahas kondisi Masjid Biru yang baru ia kunjungi. Presiden Soekarno juga meminta masjid ini dikembalikan sesuai fungsinya. 10 hari setelah kunjungannya, bangunan tersebut pun kembali menjadi masjid loh guys. Nama Presiden RI Soekarno sangat dihormati baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya guys. Siapa nih guys yang tak kenal dengan sosok yang satu ini? Tokoh perempuan yang banyak menginspirasi perempuan Indonesia, yaitu Raden Adjeng Kartini. Dan bahkan kita memperingatinya dengan Hari Kartini. Pahlawan emansipasi wanita asal tanah air ini rupanya tak hanya harum di Indonesia loh guys, namun juga di Belanda. Pemerintah Belanda diketahui memberi penghargaan atas perjuangan dan prestasi Raden Adjeng Kartini semasa hidupnya, dengan mengabadikan namanya sebagai nama jalan di beberapa wilayahnya loh guys. Nama tokoh emansipasi ini banyak dijadikan nama jalan, diantaranya di kota Utrecht, Venlo, Haarlem, dan kota Amsterdam. Pada 14 Januari tahun 2011 silam, secara resmi Kementerian Pertahanan Jepang di Tokyo memutuskan untuk menempatkan patung sang jenderal tersohor itu di taman belakang kantor. Patung sang jenderal adalah hadiah dari Kementerian Pertahanan RI kepada Kementerian Pertahanan Jepang. Patung yang terbuat dari perunggu dengan tinggi sekitar 4 meter itu menjadi satu-satunya patung pahlawan asing yang dipajang di Jepang dan sangat dihormati oleh Jepang. Bahkan diketahui setiap perayaan memperingati kemerdekaan RI, kelompok masyarakat Jepang pecinta Indonesia ini kerap melakukan upacara peletakan karangan bunga loh guys di depan patung tersebut. Meski sudah ada sejak tahun 2011, keberadaan sosok pahlawan asing yang disegani ini baru diketahui masyarakat sejak tahun 2015 loh guys. Atau bahkan saat ini belum banyak yang mengetahui bahwa sang jenderal berdiri gagah di sana. Itu dia beberapa tokoh yang sangat berkaitan dengan sejarah bangunan luar negeri. Kita juga patut bangga ya guys dengan prestasi pahlawan-pahlawan kita yang mengharumkan nama bangsa hingga ke mancanegara. Jangan lupa guys, subscribe, like, komen, dan bunyikan tombol loncengnya.
untuk dapetin notifikasi video berbagi pengetahuan dari kita.